Halo, gua Antonius Rangga atau dipanggil Rangga biasanya. Instagram gua @antoniusrangga. Sini. Gua sekarang pakai Kawasaki Ninja ZX 636. Gua pakai udah dari 2015. April kemarin tuh 5 tahun. Sebenarnya awalnya CBR 2,5. Soal itu gue lihat motor ini, jadi gue sebenarnya belum pernah nyobain motornya, gue belum pernah megang, belum pernah ngerasain. Tapi yang bikin tertarik adalah yang pertama motornya, warnanya. Karena warna orange ini itu untuk pasar Kanada. Jadi motor gue itu cuman ganti knalpot doang. Knalpot gue Spark. Itu Spark sebenarnya buat ZX 6R. Nah itu tuh yang dipakai balap WSS tahun 2015-2016 karena gua nyari di YouTube suaranya nggak ada orang yang pakai. Oh ini knalpot untuk WSS buat balap, pasti kencang. Akhirnya gua pasang lah, pasti geber kayak knalpot standar sob. Looksnya keren, suaranya nggak ada. Tapi itu knalpot sih powernya enak, tapi memang nggak banyak orang tahu kali ya. Buat gua, buat jalan Indonesia 600cc itu udah paling optimal gitu. Karena powernya nggak terlalu gede, masih bisa lo pakai daily. Sebenarnya gua pernah jatuh dulu, ini gue patah. Jadi kalau misalnya gue naik motor touring atau matic gitu, itu gue pasti akan nyeri di bagian punggung belakang sini. Nah sedangkan kalau misalnya gue naik sport, gue nggak ngerasain itu gitu. Ya kalau touring, gue udah suka touring dari 2007-2008. Dulu nyobain pertama kali tuh ke Pangandaran gue sebenarnya. Terus gue Jakarta-Bandung naik CBR 150 udah lumayan sering. CBR 2,5, habis itu gue mulai rada jauh. Pertama kali Malang-Bali, habis itu Bali, Bromo, Bali, Surabaya gitu. Terus akhirnya gue naik kelas ke 636. Awalnya gue nggak mikir buat ini motor buat gue pakai touring sebenarnya. Cuman karena di Bali kan kalau lu mau weekend sebenarnya lu udah kayak touring, lu bisa setengah pulau sendiri lu puterin gitu sebenarnya. Gua nggak mau kalau gua touring gua harus pakai motor tertentu gitu. Lu touring mau pakai motor apa jadi, yang penting lu mau niat aja. Jadi lu punya motor bebek ya, kayak emang kalau mau lu mau touring ya sikat aja gitu. Toh bukan kencang-kencangannya kan kalau touring, tapi cerita di perjalanan tuh apa gitu. Akhirnya gua memutuskan untuk bawa motor ini ke Flores solo riding. Gue cuma modal tas anti air waterproof sama tali gitu, tali ikatan barang gitu. Sama gue udah punya tank bag gitu. Tapi motor sih standar, nggak ada perubahan sama sekali. Gue waktu itu ke Flores kan bener-bener nggak ada informasi, maksudnya bener-bener nggak ada kayak gue harus dari sini ke sini, dari sini ke sini, nggak ada gitu kan. Yaudah pokoknya gue jalanin aja. Yang penting gue jalan pagi, gue berhenti waktu matahari terbenam. Jadi Bali, Lombok, Sumbawa 16 jam itu gue sikat sehari. Habis itu dari Sumbawa gue nyebrang ke Flores. Nyampe Flores yang susah di sana itu bensin. Sampai Bima tuh masih aman, lu masih ada Pertamax. Tapi begitu lu nyebrang itu nyari Pertamax susah banget. Paling bagus gue waktu itu cuma dapat Pertalite. Sisanya mau nggak mau motor gue pakai bensin eceran. Jadi cuman waktu itu tahu dari setelah gue nyebrang gue mau ke Wairebo. Kalau lu lihat di map itu dari Trans Flores, Gunung Wairebo tuh dia di bawahnya Trans Flores lah. Jadi dalam otak gua adalah dari ujung ke Wairebo tuh kayak cuman 2 jam kali gitu. 2-3 jam lah, karena kalau di map pun dekat gitu. Karena gua baru nyampe jam 5, jam 6 gua jalan. Jalanannya gelap, nggak ada lampu dan kecil. 2 jam pertama itu masih jalan Trans Flores. Terus akhirnya ada pelang Wairebo ke kanan gitu. Jadi gua masuk ke kanan, itu jalanannya udah mulai masuk jalan desa. Gue mulai nanya jalan ke Wairebo mana gitu kan. Warlock-warlocknya bilang terus aja sekitar 30 menit lah katanya gitu. Nanti ada jalan lumpur, nah itu terus lagi katanya gitu. Oke, setengah jam, sejam, 2 jam, 3 jam, nggak nyampe-nyampe itu di jalanan lumpur. Akhirnya gue sampai jam 3 pagi gue akhirnya memutusin untuk berhenti. Karena di pikiran gue kalau gue ngelihat map itu dari jalan Trans Flores ke kanan tuh harusnya naik gunung. Nah jam 3 gue dengar suara air ombak. Udahlah gue istirahat dulu di depan puskesmas gitu. Akhirnya gue tidur. Ternyata ada orang di dalam puskesmasnya dan dia minta maaf karena gue nggak masuk. Aneh banget ya. Jadi malah dia yang minta maaf karena gue tidur di luar. Harusnya gue ngetok. Orang sana tuh baik banget, parah. Jadi lu ninggalin motor di pinggir jalan sih nggak bakal hilang. Paling yang hilang sendal doang. Nggak, itu beneran. Orang sana ngomongnya gitu. Lu ninggalin motor nggak bakal hilang. Kalau ninggalin sendal hilang.
Udah kan, akhirnya jam 8, jam 7 lah gue bangun pagi, gue nanya arahnya kemana. Ternyata dari tempat gue tidur itu masih setengah jam lagi. Ternyata dari Trans Flores itu arahnya ke selatan dulu, sampai paling bawah Flores, pantai, terus J naik ke atas lagi. Dan itu gue hilang sinyal 37 jam. Jadi 11 jam lagi teman gue di Bali itu udah mau nelfon polisi kalau gue nggak ada kabar. Karena nggak ada sinyal banget, emang nggak ada sinyal parah. Jadi cuman ada di satu titik doang, dia 37 jam gue nginep, ya nggak ada sinyal sama sekali. Pas baliknya dari Flores ke Sumbawa kan naik ferry 9 jam. Itu gue nggak dapet tempat tidur, nggak ada sinyal, nggak bawa bacaan. Akhirnya duduk di sebelah motor sama tidur di tali tambang kapal. Gua kan main motor itu udah dari 2007 sebenarnya. Cuman gue bener-bener main motornya baru 2008 lah di Bandung. Yang gua rasain dulu itu yang main motor karena memang mereka seneng untuk motoran gitu. Di Lembang dulu 2008 sampai 2011 gue main di sana. Mereka hari Minggu ke atas emang buat nikmatin motor, nikmatin jalanan dan ngobrol sama teman-teman. Tapi abis itu shifting makin ke sini, sorry to say nih, kenapa sih banyak kecelakaan? Karena mereka pengen show off, tapi mereka nggak tahu limit motor dan limit mereka sendiri. Yang penting gue miring, yang penting gue wheelie, yang penting dapat di foto gitu. Di Jakarta mungkin kayak orang kebut-kebutan, pengen kelihatan kalau dirinya bisa. Sebenarnya ngebut gampang, yang susah itu ngerem. Seenggaknya jangan membahayakan orang lain. Menurut gua perbedaannya sekarang udah mulai banyak yang untuk show off atau kayak ini gua seseorang atau ini gua bisa. Habis itu mungkin mereka kayak mendiskreditkan orang lain yang nggak bisa. Ya, jadi ya perpecahan kayak gitulah gitu. Jangan baper ya, kayak gitu. Kalau buat gua, motoran itu buat ngelepas stres, buat nyari temen. Karena di saat lu motoran untuk cari temen, lu motoran untuk having fun, lu nggak akan terkotak-kotakan dengan apapun gitu. Kalau gua tujuannya untuk yang lain gitu, mungkin gua akan nggak mau main dengan yang lain gitu, yang kecil atau bahkan beda tipe, beda merek, gua nggak mau main gitu. Tapi toh yang ngobrol tuh gua sama orang lain, bukan motornya. Jadi ya lu mau pakai motor apa aja terserah gitu, yang penting kita enak temenan. Gue nggak akan ngelihat motor lu pakai apa. Even lu nggak punya motor, kalau emang temenan enak ya kenapa enggak gitu. Belajar lebih humble aja sih di atas motor gitu. Karena motor kan cuman alat yang ngontrol lu gitu. Kalian sebagai ridernya, kalian harus tahu di mana batas maksimal ke diri kalian sendiri gitu, supaya nggak mencelakakan kalian sendiri dan orang lain. Ya nggak usah terlalu berusaha untuk dilihat atau jadi famous atau apalah gitu. Yang penting kalian nyaman dengan cara bermotoran kalian. Yang penting kalian banyak temen gitu kan. Nggak perlu mikir yang lain sih kalau menurut gua.